warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 11. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas soal TPS ganjil. Jadi soalnya mohon maaf, ini kesalahan 2022. Nah, nomor 1 pada soal tampak seperti kita lihat di PPT. Pada gambar balok berikut tentukan masing-masing diagonal bidang. Kita hanya menentukan diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonalnya saja. Diagonal bidang ada pilihan OL dan OP. OL ya. Jawaban OP, yang OP pasti jelas salah. Kemudian diagonal ruang ada OM dan ON. OM. Kalau ON masih diagonal bidang ya, di bidang OKNF. Berarti yang ON, pilihan ON salah. Antara option A dan D. Kemudian bidang diagonal OP, ada OPLK, ada OPMN. OPMN ya. OPMN. Nah, ini jawaban yang benar ya. Jadi diagonal bidangnya, kalau kita jawab, diagonal bidangnya itu OL, kemudian diagonal ruangnya OM, dan bidang diagonalnya OPMN. Oke, lanjut. Diketahui titik dalam ruang dan masing-masing titik O000, titik A240, dan titik B131. Kalau titiknya seperti ini otomatis ini sebagai X, ini Y, ini Z. Ini juga X, Y, Z, dan juga titik sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Selalu beraturan ya. Nah, pernyataan yang benar. Nomor 2 hampir semuanya benar, masih ada satu yang keliru. Jawabannya nomor 2 jarak AB dan OB ya. Atau kita hitung semua dulu boleh. Tapi untuk mempersingkat waktu langsung saja coba kita menghitung jarak AB. Kalau jarak AB berarti titik B dikurangi A ya. Ini mana ini? Min 1 dikurangi 2 dikuadratkan, ditambah 3 dikurangi 4 dikuadratkan, ditambah 1 dikurangi 0 dikuadratkan. Nah, min 3 dikuadratkan, ditambah min 1 dikuadratkan, ditambah 1 kuadrat. 9 ditambah 1 tambah 1 sama dengan akar 11. Kalau yang OB-nya, OB berarti titik B dikurangi O atau O dikurangi B, terserah ya. Yang penting berurutan. Kalau B dikurangi O, sininya B kurangi O, B kurangi O. Oke. Langsung aja min 1 dikurangi 0, min 1 dikurangi 0 dikuadratkan, ditambah 3 dikurangi 0 dikuadratkan, 1 dikurangi 0 dikuadratkan. Min 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat tambah 1 kuadrat. Jadi ini 1 tambah 9 tambah 1. Akar 11. Ada akar 11, ini juga akar 11. Jadi jawaban yang benarnya D.
diketahui kubus MATLAB dengan panjang rusuk 6 cm. Ini masing-masing rusuknya panjangnya 6 cm. Ini 6, 6, 6. MATLAB berarti ini yang M, ini A, T, H, mat berikutnya klub C, L, U, B. Titik P adalah titik foto antar diagonal bidang atas. Bidang atas itu ini ya. Kalau kita ganti warna, titik foto P-nya titik P, titik foto antar diagonal bidang atas. Jarak antar titik A ke titik P. Jarak antar titik A ke P ini. Kita akan menghitung jarak antar titik A ke P. Nah, boleh kita lihat fokus pada titik ini. Oke. Jadi bentuknya kalau kita keluarkan, kita hapus dulu. Kalau kita keluarkan segitiganya, tampak seperti ini. Ini yang A, ini L, ini P. A ke L ini 6, kemudian L ke P. LP itu setengah diagonal ya. LP sama dengan setengah diagonal bidang. Diagonal bidangnya 6 akar 2, berarti 7 akar 2. Nah, kita mau menghitung AP, boleh pakai Pitagoras. Jadi AP-nya 6 kuadrat, langsung saja ya, ditambah 3 akar 2 dikuadratkan. Maaf, ini yang kuadratnya itu keseluruhannya. Nah, 3 akar 2 dikuadrat ya, 36 ditambah 9 dikali 2, 18. 8 ditambah 6 itu 14 akar dari 54. 9 dikali 6 ya, berarti 54 itu 9 kekalian dari 9 kali 6. 9 nya kuadrat sempurna keluar jadi 7 akar 6. Jawabannya D. Ada rumus cepatnya karena ini soal pilihan ganda. Jadi kita harus tahu rumus cepatnya ya, apalagi kalau kubus ada rumus cepatnya, baik menghitung diagonal bidang, ruang, bidang diagonal, dan termasuk rumus menghitung cepat ini berlaku untuk kubus ya, tidak berlaku untuk balok. Rumus menghitung cepat jarak antar titik pojok ini A, titik pojok ke mana ya, ke pertengahan diagonal, intinya kita mau menghitung jarak titik ini ke titik ini, atau misalnya C ke titik tengah ini, U ke titik tengah, P ke titik tengah,
H ke titik tengah yang atas. Intinya gambarnya seperti ini ya. Jarak antar titik pada bidang, misalnya bidang alas, ke diagonal, perpotongan diagonal pada bidang atas, ataupun sebaliknya. Ini rumus cepatnya setengah A akar 6. Kalau A-nya itu 6, berarti 6 akar 6. 6 bagi 2 itu 3. 3 akar 6. Tuh, ini rumus cepatnya. Ini rumus nambah, ini rumus cepat. Sama aja jawabannya, tapi hanya berlaku untuk kubus ya, rumus cepat. Nomor 4. Perhatikan gambar kubus berikut. Jika panjang sisi kubus tersebut P cm, maka tentukan masing-masing panjang diagonal bidang. Diagonal bidang itu, ini misalnya ini kubus ya. Ini misalnya P cm, berarti kalau diagonal bidang, langsung aja. Rumus cepat diagonal bidang itu sisi akar 2 ya. Sisinya P, berarti P akar 2. Kemudian diagonal ruangnya, ini pilihan yang enggak tepat, ini namanya tepat. Kemudian diagonal ruangnya P akar 3, pilihan yang tepatnya ini tepat semua. Dan luas bidang, nah ini luas bidang, bukan diagonal bidang, luas bidangnya, luas bidang diagonal. Waktu itu rumus mengetahui luas bidang diagonal, ini kan ya kita mau menghitung nih ya garis bidang yang diarsir nih. Ini misalnya ini kita misalkan sebagai panjang, ini yang sebagai lebarnya, berarti P dikali L. Ini fokus pada jajar genjang ini ya. P-nya itu sebagai P cm dan L-nya diagonal bidangnya. Berarti P akar 2. Jadi P dikali P akar 2, P kuadrat akar 2. Atau ini aja. Jangan P kali L ya. Nanti dikiranya panjang kali lebar. Harusnya kan sama-sama P, Bu. Gitu nanti kalian nangkepnya. Intinya ini sisi dikali diagonal bidang. Nah, jadi ini pilihan yang tepatnya C. Jawabannya yang C. Mohon maaf, Ibu baru sadar secara kecil ya. Lanjut aja, nomor 5 diketahui kubus KLMNOPQR dengan panjang rusuk 8, jarak titik R ke garis KM. Wah, ini lupa dikasih gambar kubusnya. Tapi nggak apa-apa, kita gambar saja. KLMNOPQR. Ada yang masih kesusahan menggambar kubus? Berarti
ya. Nah, ini K L M N O P Q R. Yang ditanyakan jarak titik R ke garis KM. R, coba kita ganti warna. R ke garis KM di tengah, sama persoalannya kayak nomor 3 tadi ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus cepat. Rumus cepatnya sama dengan setengah A akar 6. A-nya diketahui berapa? 8. 8, ini 8, ini 8, karena ini kubus ya. Berarti setengah 8 akar 6. 8 bagi 2, 4 akar 6 cm. Coba kalian pakai cara lambatnya, silahkan, sama aja. Kemudian nomor 6, diketahui limas beraturan PWX. Wizard. Oke, diketahui limas beraturan TWX YZ, kurang lebih gambarnya seperti ini ya. TWX YZ dengan WX YZ sebagai bidang alasnya berbentuk persegi, memiliki panjang WX-nya 4 cm dan TW-nya 6. Jadi sisi alasnya 4, sisi tegaknya 6. Yang ditanyakan jarak titik Y ke garis TW. Jarak titik Y ke garis TW ini. Nah, berarti hasilnya di tengah ya. Kalau kita ambil titik bantu, ini titik bantunya. Kita gambarkan ulang segitiganya kurang lebih berurut seperti ini. Yang Y
atau boleh kita convert, kita ubah ke bentuk yang lebih enak dipandang. Misalnya seperti ini dulu, misal ya. Ini Y aksen, ini T-nya, ini W-nya. Oke, kita akan hitung. Jarak dari T ke Y ini 6 ya, karena sisi tegak. Kemudian Y ke W, ini diagonal bidang, sisinya 4, berarti ininya 4 akar 2. T ke W, T ke W juga ini 6, berarti ini 6 sama 4 akar 2. Ini apa tuh, segitiga sama kaki ya, karena panjang ini sama ini sama. Kalau kita gambarkan ulang, karena sama kaki, berarti panjang ini sama ini sama. Coba T, di sini T, ini Y, ini W, karena sama-sama 6 ya. Kemudian W-nya baru yang 4 akar 2. Kita mau menghitung jarak dari Y ke garis TW. Kita mau menghitung ini ya, atau kita mau menghitung T ke YW ininya nih. Nah, sama aja sebenarnya, kita hapus aja yang ini ya, untuk coretannya, untuk perhitungannya maksudnya. Lalu ini bisa dihapus cepat. Langsung aja pakai perbandingan segitiga ya. Oke. Kita pakai perbandingan luas segitiga. Rumusnya, karena ini bukan segitiga, tidak bisa pakai Pythagoras ya. Rumus perbandingan luas segitiga. Yang pertama kita pandang luas segitiga 1 dan luas segitiga 2. Luas segitiga 1 itu ini yang sebagai alas, ini yang sebagai tinggi ya. Ini yang sebagai alasnya, ini tingginya. Berarti setengah dikali alasnya itu TW, tingginya itu YY aksen. Yang akan kita cari YY aksen. Ini segitiga 2, ini alasnya, ini tingginya. Setengah dikali alasnya itu YW, ini TT aksen. Wah, kita harus hitung dulu ini. TT aksennya. Oke, setengah. Kita menghitung TT aksen karena ini sama-sama 6, berarti kita bisa menghitung pakai Pythagoras ya. Ininya kan sama panjangnya. Berarti ketika kita bagi 2, jarak dari Y ke T aksennya itu setengah dari 4 akar 2, berarti 2 akar 2. Kalau kita cari Pythagorasnya, 6 kuadrat dikurangi ya, soalnya ini sisi miringnya, dikurangi 2 akar 2 dikuadratkan. Jadi 36 dikurangi 4 kali 28 sama dengan akar dari 28. Perkalian 28 itu 4 dikali 7, jadi 2 akar 7. Nah, TW 6, YY aksen yang akan kita cari setengah, YW nya 4 akar 2, yang ininya 2 akar 7. Oke.
ini coret, ini coret, ini coret, ini coret, bisa 3. 3 Y aksen, 4 akar 2 dikali akar 7. 3 Y aksen, 4 2 kali 7 itu 14 ya. Jadi Y aksennya 4/3 akar 14. Nah, jawabannya yang D. Nomor 7. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 5 cm, kubus lagi 555. Jarak titik C ke bidang BDG. Titik C mana ini ya? Ke bidang BDG ini. Nah, kita pakai rumus cepatnya. Nanti kalian bandingkan. Silahkan rumus cepat dengan rumus yang manualnya ya. Jarak titik C ke E aja. C ke E ini diagonal ruang. Kalau diagonal ruang artinya ini A akar 3 ya. Nah, karena ini A ke C ke O, C ke O itu sepertiga dari diagonal ruang kalau kita pandang. Karena ini ke sini 1/3, kemudian jarak dari ini ke sini, misal A ke bidang ini 1/3, misalnya di sini HFA, bidang HFA misal ya. Nah, ini ke sini juga 1/3, ini ke sini juga 1/3. Coba kita ganti warna. Jarak dari E ke X misal, kemudian X ke Y, Y ke C, E ke X ini 1/3, ini juga 1/3, ini juga 1/3. Maaf, ini X ke Y 1/3. Nah, jadi 1/3 diagonal ruang. Diagonal ruangnya A akar 3. Rumus cepatnya ini. 1/3, A-nya itu 5 akar 3. Jadi 5/3 akar 3. Nah, B jawabannya. Nomor 8, semoga masih cukup. Jika luas bidang diagonal suatu kubus adalah 121, luas bidang diagonal, tadi rumusnya sisi ya, rumus cepatnya, dikali diagonal bidang. Sisinya berapa? Ini diketahuinya luas bidangnya ya 121 akar 2. Nah, 121 ini kuadrat sempurna ya. Berapa dikali berapa hasilnya 121. 11 ya, 11 kali 11. Nah, jadi ini sama. 121 akar 2. Oke. Kemudian ditanyakan panjang diagonal ruangnya. Jadi diagonal ruangnya A akar 3, A-nya itu 11 akar 3. B. Nah, yang ini Ibu bonuskan karena ada kekeliruan sedikit ya. Karena sudah panjang waktunya, jadi Ibu skip dulu. Coba yang diketahui dulu yang ditanyakan keliling. EC ini keterangannya kongruen. Kalau kongruen itu sama, pasti panjangnya sama. Beda halnya dengan sebangun ya. Kalau kongruen itu sama, artinya panjang A ke B sama dengan panjang E ke C. Kalau kita pisah sebuah persegi panjangnya dengan yang persegi pertama itu, maaf hanya di atas A, B, C, D, kemudian persegi panjang yang kedua
E, di sini masih C ya, E, C, H, G. Nah, ini kongruen, artinya AB sama dengan EC, AD, EG, BC, CH, BC, AD, EG, CH sama aja ya. Kongruen ini sama. Berarti EC diketahui karena AB-nya itu 17, lebarnya 8, berarti ini juga 17. Kemudian CD juga 17. Ya, ini setengah darinya. Nah, cek sendiri aja. Ini semoga cepat juga. Diketahui panjang. TC-nya 6, TC-nya, oh maaf. Oh, tadi benar bonus ya. Bonus tapi nilainya mendekati yang ini. Nilainya hampir mendekati yang ini. Yang E. Jadi kalau ibu jawab itu sebenarnya mau E tapi belum sempurna. Karena ininya bukan akar, ini jawabannya bilangan bulat juga. Mendekati saja. Diketahui panjang BC-nya 6, TC-nya 5. Tinggi limasnya pada gambar kita mau menghitung TO. Jadi kalau kita gambar ulang,